Haleluya. Selamat sore, selamat bertemu di dalam kasih Yesus yang setia. Sore hari ini saya ingin membuka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, dan kita akan membaca ayat yang ke-37. Yohanes 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Firman Allah berkata, siapa saja yang datang kepada Yesus, dia tidak akan kubuang. Dalam salinan lain, dia tidak akan menolak. Dia tidak akan tolak untuk pergi. Saudara-saudaraku, pengalaman ditolak adalah pengalaman yang sangat tidak mengenakan. Saya pernah melihat seorang pengemis meminta sedekah kepada satu mobil, dan ketika pemilik mobil menggoyangkan tangan demikian, maka wajah pengemis itu seperti sangat kecewa sekali, karena ditolak adalah pengalaman yang tidak mengenakan. Pernah saya naik sepeda motor, dan di depan saya ada satu truk. Sampai di belakang truk itu ada tulisan, jikalau cinta ditolak, dukun bertindak. Begitulah kira-kira manusia menilai bagaimana kalau orang yang ditolak merasa tidak enak, berusaha sedemikian rupa supaya dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi puji Tuhan, dalam Yohanes 6 ayat 37, Yesus berkata, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Bahasa Inggris, I will not cast out. Dia tidak akan dilempar keluar. Nah, di dalam ayat yang ke-65, Yesus berkata lebih jauh. Kita baca dari ayat 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi saudara-saudara, di dalam Tuhan Yesus tidak ada seorang pun bisa percaya Yesus. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Yesus kalau tidak dibawa oleh Bapa, tidak dipilih oleh Bapa. Itu sebabnya saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dan indah sekali Injil Yohanes ini, karena dari 4 Injil, Injil Yohaneslah yang paling mudah dimengerti. Kita maju kepada Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28. Yohanes 10 ayat 28 berbunyi begini. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka,
dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi saudara-saudara, sama seperti segitiga, sama sudut, sama sisi, tetapi ada 3 sudut. Demikianlah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Satu, tidak ada yang lebih besar dari yang lain. Satu, tidak ada yang lebih kecil dari yang lain. Semuanya sama, seimbang, dan hanya berbeda di dalam pelayanan atau pekerjaannya. Kita naik kepada Yohanes 17. Dalam Yohanes 17 ayatnya yang kedua, ini adalah doa Yesus. Ayat 1 dulu. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayat kedua. Sama. Saya ulangi. Sama atau seperti. Sama seperti. Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi siapa yang diselamatkan adalah yang sudah dipercayakan oleh Tuhan, oleh Bapa, kepada Yesus. Kita naik kepada ayatnya yang ke-9. Di dalam ayatnya yang ke-9 dikatakan di sana, Aku berdoa. Seluruh Fatsal 17 adalah doa Yesus. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Jadi saudara-saudara, bukan hanya Yesus yang tidak akan menolak saudara-saudara, tapi dikatakan semua itu adalah milik Allah Bapa, ya, milik dari Allah Bapa. Nah, kalau kita membaca di dalam ayatnya yang ke-24, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka, maksudnya yang dipercayakan oleh Bapa, juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Dari kekal sampai kekal. Sebelum dunia dijadikan. Dari kekal sampai kekal. Tidak ada ujung di kedua sisi. Sebelum Adam diciptakan, bumi belum ada. Dia sudah ada. Bahkan Yesus berkata, dia sudah mendapat apa yang diberikan oleh Bapa untuknya, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya saudara, jaminan keselamatan hanya ada pada satu nama, yaitu nama Yesus. Sama seperti khotbah Rasul Petrus.
pada hari Pantekosta, di kolong langit ini tiada nama lain yang di dalamnya kita selamat kecuali di dalam nama Yesus Kristus itu. Sekianlah renungan firman Allah, saudara-saudara. Apakah saudara sudah percaya kepada Yesus? Terimalah Yesus sebagai juru selamat pribadi, dan pasti Dia akan masuk dalam hati saudara. Saudara akan menjadi miliknya, karena Dia dengan Bapa adalah satu. Tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan saudara dan saya dari tangan Yesus dan Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami mengenal Engkau. Lebih-lebih lagi karena kami dikenal oleh Engkau sebelum dunia dijadikan, sebelum bumi ada. Engkau sudah ada, Engkau sudah dipilih untuk mati di atas bukit Golgota menjadi korban yang kudus, menebus dosa umat manusia di dunia. Tuhan, kami berdoa untuk negara kami. Kami berdoa untuk seluruh dunia yang sedang mengalami musibah dan wabah yang sangat mematikan. Kiranya Engkau menolong mereka dimanapun mereka berada. Kuatkanlah Tuhan. Berikan penghiburan, berikan sukacita, berikan kedamaian, berikan kemenangan. Di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa besok di waktu yang sama. Tuhan memberkati saudara.